Salam olahraga kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Frinanta Tarigan akan mempresentasikan biomekanika olahraga dalam cabang olahraga taekwondo. Yang dimana biomekanika dalam cabang olahraga taekwondo ini adalah studi tentang prinsip-prinsip mekanis yang diterapkan pada gerakan tubuh manusia selama pelaksanaan teknik-teknik dalam cabang olahraga taekwondo. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan latihan dari taekwondo menurut dari ilmu biomekanika, yang dimana tujuan latihan taekwondo dalam konteks ilmu biomekanika mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja atlet, efisiensi gerakan, serta mencegah cedera, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi gerakan. Nah, dengan memahami ilmu biomekanika, latihan dapat dirancang untuk mengoptimalkan setiap gerakan agar lebih efisien. Yang selanjutnya itu memaksimalkan kekuatan dan kecepatan, yang dimana ilmu biomekanika ini membantu dalam memahami bagaimana gaya dan momentum bekerja dalam tubuh manusia. Latihan taekwondo yang berfokus pada prinsip-prinsip ini dapat meningkatkan kemampuan atlet untuk menghasilkan kekuatan dan kecepatan maksimal dalam teknik pukulan maupun tendangan. Yang ketiga itu meminimalkan risiko cedera, yang mana latihan yang didasarkan pada analisis biomekanika dapat mengidentifikasi potensi terjadinya risiko cedera dan mengembangkan teknik serta program penguatan yang mengurangi tekanan pada sendi maupun otot. Yang keempat itu meningkatkan stabilitas dan keseimbangan. Keseimbangan dan stabilitas adalah kunci dalam taekwondo, terutama pada saat melakukan teknik-teknik yang memerlukan lompatan atau tendangan tinggi. Latihan biomekanika membantu atlet memahami bagaimana mempertahankan pusat massa mereka dan mengontrol tubuh mereka selama gerakan dinamis yang penting untuk mencegah jatuh ataupun kehilangan keseimbangan. Yang kelima itu ada meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi, di mana latihan yang fokus pada biomekanika membantu dalam meningkatkan koordinasi antara berbagai bagian tubuh. Misalnya, tendangan yang efektif memerlukan sinkronisasi antara kaki, pinggul, dan tubuh bagian atas. Dan memahami dan melatih sinkronisasi ini dapat meningkatkan efektivitas teknik secara keseluruhan. Dan yang keenam, mengoptimalkan postur dan teknik, di mana postur yang tepat sangat penting dalam taekwondo untuk menghasilkan kekuatan yang optimal dan mengurangi risiko cedera. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kesadaran tubuh, di mana latihan biomekanika membantu atlet mengembangkan kesadaran yang lebih baik tentang tubuh mereka sendiri, termasuk bagaimana mereka bergerak dan bagaimana setiap bagian tubuh berkontribusi terhadap gerakan keseluruhan. Selanjutnya itu otot-otot dominan yang dilakukan pada cabang olahraga taekwondo. Dalam taekwondo, berbagai kelompok otot bekerja sama untuk mendukung gerakan dan teknik yang khas dalam olahraga taekwondo ini. Berikut ada beberapa otot utama yang digunakan pada cabang olahraga taekwondo, yaitu otot kaki seperti quadricep, hamstring, gluteus maximus, gastrocnemius, adduktor dan abduktor. Yang dimana kaki merupakan bagian tubuh yang paling sering digunakan pada cabang olahraga taekwondo itu, yaitu dalam melakukan tendangan. Yang selanjutnya itu adalah otot inti atau core muscle, yang dimana seperti rectus abdominis, transversus abdominis, dan obliquus, yang dimana kekuatan inti sangat penting untuk stabilitas rotasi tubuh dan eksekusi teknik yang kuat. Yang selanjutnya itu adalah otot punggung dan pinggul, yang dimana ini otot-otot ini untuk menjaga postur tubuh agar tegak dan mendukung gerakan belakang. Yang selanjutnya itu adalah otot tubuh bagian atas, meskipun otot
Meskipun tendangan lebih dominan dalam cabang olahraga taekwondo, otot tubuh bagian atas tak kalah penting untuk memainkan peran penting dalam pertahanan dan serangan pada saat sparring dalam taekwondo. Yang selanjutnya itu adalah otot leher dan bahu, yang dimana otot-otot ini mendukung gerakan kepala dan stabilitas tubuh bagian atas. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis latihan yang meningkatkan kekuatan otot dalam cabang olahraga taekwondo, yang dimana yang pertama itu adalah latihan beban atau weight training. Latihan beban membantu meningkatkan kekuatan otot secara keseluruhan, yang dimana ada juga beberapa contoh latihannya itu seperti squat untuk memperkuat otot quadricep, pinggul, dan deadlift untuk memperkuat otot punggung bagian bawah atau gluteus dan kaki juga. Yang contoh selanjutnya itu adalah ada bench press, yang dimana untuk memperkuat otot dada, bahu, dan tricep, dan seperti shoulder press untuk memperkuat otot bahu. Dan yang selanjutnya itu adalah ada latihan polimetrik, yang dimana latihan polimetrik ini melibatkan gerakan eksplosif yang meningkatkan kekuatan dan kecepatan otot yang penting untuk tendangan dan lompatan dalam cabang olahraga taekwondo. Yang ada contoh juga seperti box jumps, yang dimana melatih kekuatan dan kekuatan eksplosif otot kaki. Ada burpees, menggabungkan kekuatan dan kardiovaskular. Dan ada lateral jump, yang dimana melatih kelincahan dan kekuatan lateral. Yang selanjutnya itu ada latihan kekuatan inti atau core strength, yang dimana kekuatan inti penting untuk stabilitas dan kekuatan tendangan. Latihan ini bisa dilakukan meliputi seperti plank, yaitu untuk kekuatan inti dan stabilitas, yang dimana Russian twist untuk melatih otot abs juga, leg raise yang ini digunakan untuk memperkuat otot perut bagian bawah. Yang selanjutnya itu adalah latihan tubuh bagian atas atau upper body, yang dimana tujuannya untuk meningkatkan kekuatan pukulan dan pertahanan latihan bagian atas seperti pull up, push up, dumbbell row, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu adalah latihan ketahanan dan daya tahan, itu seperti endurance training ya. Latihan ketahanan membantu mempertahankan performa tinggi dalam waktu yang lama. Ini berlaku juga untuk meningkatkan kapasitas kardiovaskular dalam tubuh kita, di mana itu biasanya digunakan dalam pertandingan cabang olahraga taekwondo ini. Seperti itu running untuk meningkatkan kapasitas kardiovaskular, jump rope untuk ketahan kaki dan juga kardiovaskular, dan ada circuit training yang menggabungkan berbagai latihan untuk meningkatkan daya tahan. Yang selanjutnya itu adalah jenis-jenis latihan fleksibilitas, yang dimana latihan fleksibilitas ini sangat penting dalam cabang olahraga taekwondo untuk melakukan gerakan yang itu seperti tendangan yang tinggi dan teknik yang lainnya. Berikut juga ada beberapa jenis latihan fleksibilitas sering digunakan dalam taekwondo, yaitu yang pertama itu ada dynamic stretching, peregangan dinamis, yang dimana peregangan dinamis ini melibatkan gerakan yang menggerakkan otot dan sendi melalui rentang gerak penuh mereka secara perlahan dan terkendali. Peregangan ini biasanya dilakukan sebelum latihan dan pertandingan untuk mempersiapkan otot yang meningkatkan aliran darah. Seperti contohnya itu bisa dilihat ada leg swing, yang mengayunkan kaki ke depan dan ke belakang atau dari sisi ke sisi untuk melonggarkan pinggul dan hamstring. Yang kedua itu ada seperti arm chills, dan menggerakkan lengan dalam lingkaran untuk melonggarkan bahu. Ada hip chills, memutar pinggul dalam gerakan melingkar untuk melonggarkan sendi pinggul. Ada juga walking lunges, yang dimana langkah maju dengan lunge untuk meregangkan flexor pinggul dan quadricep. Dan ada juga yang selanjutnya itu static stretching, di mana peregangan statis. Peregangan statis ini melibatkan menjaga posisi peregangan selama beberapa detik
hingga beberapa menit. Peregangan ini efektif dilakukan setelah latihan untuk meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi ketegangan otot. Biasanya itu seperti hamstring stretch, quadricep stretch, butterfly stretch, dan calf stretch. Sekian, dan kita masuk ke selanjutnya, itu ada latihan keterampilan taekwondo, yang dimana latihan ini meliputi seperti latihan dasar atau basic technique training, yang latihan ini berfokus pada pengembangan dan penyempurnaan teknik dasar seperti pukulan, tendangan, dan blok, yang dimana itu latihan pukulan itu dilakukan secara berulang seperti montong jurgi, dimana pukulan tengah itu dilakukan secara berulang, seperti tendangan chagi yang dinamakan chagi dalam taekwondo itu, chagi atau tendangan samping itu dilakukan secara berulang, dan juga dengan tangkisan atau blok. Yang selanjutnya itu ada latihan pomse ya. Pomse adalah serangkaian gerakan yang mencakup berbagai teknik dasar dan lanjutan yang dilakukan dalam urutan tertentu. Latihan ini membantu mengembangkan keseimbangan koordinasi dan memori otot. Yang selanjutnya itu ada latihan sparring, kyorugi, yang dimana sparring ini adalah latihan pertempuran dan dengan partner yang mensimulasikan situasi pertandingan nyata, ya seperti pertandingan yang kita lihat dalam cabang olahraga taekwondo. Latihan ini juga membantu untuk mengembangkan kecepatan, strategi, dan reaksi. Yang selanjutnya itu adalah latihan papan pemecah atau breaking board, yang dimana latihan ini digunakan untuk mengukur kekuatan dan ketepatan teknik kita dalam cabang olahraga taekwondo. Yang kelima itu adalah latihan target, yang dimana latihan ini melibatkan penggunaan target seperti mitts atau pads untuk meningkatkan ketepatan dan kekuatan. Yang selanjutnya itu ada latihan kecepatan dan kekuatan, speed and power training, yang dimana latihan ini fokus peningkatan kecepatan dan kekuatan teknik. Contohnya itu latihan polimetrik, yang dimana latihan lompat dan gerakan eksplosif untuk meningkatkan kekuatan otot. Seperti interval training, yang dimana latihan dengan intensitas tinggi diikuti dengan periode istirahat singkat untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan dalam atlet cabur taekwondo. Terakhir itu adalah latihan koordinasi dan keseimbangan, yang dimana latihan ini membantu meningkatkan kontrol tubuh dan keseimbangan. Yang contoh latihannya itu seperti agility drills ya, latihan dengan kun atau leader untuk meningkatkan kelincahan dan koordinasi. Ada juga seperti core stability, ini mana latihan seperti plank dan Russian twist untuk memperkuat otot inti yang mendukung keseimbangan. Cukup sekian penjelasan saya mengenai biomekanika olahraga dalam cabang olahraga taekwondo. Sekian dan terima kasih.